Halo, Anda menyaksikan Astria News bersama saya Nabila Fauziah. Berikut saya hadirkan informasi selengkapnya berdasarkan perkuliahan minggu lalu. Kita membahas mengenai beberapa tema, yaitu yang pertama mulai dari kondisi jurnalisme di Indonesia dan di dunia saat ini. Kondisi jurnalisme di Indonesia dan global mencerminkan dinamika yang kompleks. Di Indonesia, jurnalisme menghadapi tantangan seperti tekanan politik, ancaman keselamatan jurnalis, dan penyebaran berita palsu. Meskipun terdapat kemajuan dalam kebebasan pers, beberapa daerah masih mengalami pembatasan yang signifikan. Secara global, perkembangan teknologi digital mengubah cara konsumsi berita dengan media sosial menjadi saluran utama. Berita palsu mengancam integritas informasi dan dapat mempengaruhi proses demokrasi. Jurnalis juga beresiko menghadapi penangkapan dan kekerasan, terutama di negara-negara yang pemerintahnya otoriter. Yang kedua, pembahasannya itu mengenai peran dan fungsi jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokratis. Jurnalisme investigasi berfungsi untuk mengungkap kebenaran mengenai isu-isu yang tersembunyi, seperti korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Perannya mencakup pada menginformasikan publik, memberi data faktual untuk pengambilan keputusan, kemudian menyiapkan ruang diskursus, yaitu memicu diskusi dan mendorong transparansi pemerintah. Selanjutnya, melindungi hak asasi manusia, mengangkat isu yang terabaikan dan memperjuangkan keadilan sosial. Kemudian yang ketiga, kita membahas mengenai dampak jurnalisme investigasi. Nah, dampak jurnalisme investigasi ini meliputi beberapa aspek, yaitu pertama, mendorong reformasi kebijakan dan tindakan hukum terhadap pelanggar, kemudian menciptakan budaya transparansi di kalangan pemimpin, dan meningkatkan mengangkat isu yang terabaikan dan memperjuangkan keadilan sosial. Kemudian yang ketiga, kita membahas mengenai dampak jurnalisme investigasi. Nah, dampak jurnalisme investigasi ini meliputi beberapa aspek, yaitu pertama, mendorong reformasi kebijakan dan tindakan hukum terhadap pelanggar, kemudian menciptakan budaya transparansi di kalangan pemimpin, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kritis. Namun, jika tidak dilakukan dengan baik, hal ini bisa melemahkan kepercayaan publik terhadap media. Kemudian selanjutnya itu tantangan, resiko dan masa depan untuk jurnalisme investigasi. Tantangan utama meliputi risiko keselamatan jurnalis di daerah konflik dan tekanan ekonomi pada media tradisional. Masa depan jurnalisme investigasi akan dipengaruhi oleh perubahan perilaku konsumen berita, di mana jurnalis perlu mengadaptasi metode pelaporan menggunakan teknologi baru seperti analisis data dan jurnalisme media. Kemudian yang kelima, yaitu kita membahas mengenai peran masyarakat dalam jurnalisme investigasi. Nah, masyarakat ini memiliki peran penting dalam mendukung jurnalis dari masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Organisasi media yang fokus pada investigasi. Kemudian, dengan demikian, jurnalisme investigasi membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dengan demikian, jurnalisme investigasi membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi yang telah disampaikan oleh kelompok pada minggu kemarin. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.